Selamat datang di podcast Devari. Berbeda dengan Taman Safari, di podcast Devari, tempatnya berbagai informasi. Asik, berasa banget suasana bandaranya ya bun. Halo Rindra, gimana nih kabarnya? Udah lama ya nggak ketemu sejak kuliah online. Halo Deva, gimana nih kabar? Ya baik dong pastinya, alhamdulillah luar biasa nih ya. Emang kita lama banget gak ketemu ya Dev, gara-gara kuliah online ini. Emang aku tuh sebenarnya pengen ketemu gitu ya, tapi kamu kayaknya selalu sibuk gitu. Emang lagi sibuk-sibuknya ya Dev? BTW gimana kabarmu, baik kah? Alhamdulillah, baik juga dong. Sebenarnya sih cuma sok sibuk aja sih. Oh iya, hari ini kita mau membahas apa nih? Oke, jadi sebelum masuk ke pembahasan tema yang akan kita bahas apa, saya hai dulu nih sama teman-teman semuanya yang udah lihat podcast kita. Halo semuanya. Oke, jadi aku mau gambarin dulu sebenarnya ini tuh podcast apa gitu ya. Nah, baik. Jadi teman-teman, aku dan Deva ini merupakan mahasiswa dari salah satu universitas favorit di Malang, apalagi kalau bukan Universitas Negeri Malang, asik. Mana nih anak UM. Nah, jadi aku sama Deva ini kan sama-sama mahasiswa nih. Nah, kita itu berinisiatif untuk membuat sebuah podcast gitu. Nah, akhirnya terciptalah podcast ini. Podcast ini tuh namanya Devari, singkatan dari Deva dan Rindra. Nah, di dalam podcast ini nanti kita akan membahas apa aja yang perlu dibahas gitu. Jadi nanti kalian nih nanti akan jadi pecinta podcast Devari, nanti kalian akan dapat berbagai informasi dari podcast ini. Itu harapan dari kami ya. Oke, jadi langsung aja nih, pada podcast pertama, perdana nih, kita akan membahas apa pentingnya berkarya bagi anak pemuda, atau apa sih pentingnya berkarya untuk anak muda, kurang lebih kayak gitu, Dev. Yaps, bener banget tuh. Oke, langsung aja yuk kita masuk ke pembahasannya. Oke. Nah, mengawali dulu nih, aku mau bertanya. Menurut kamu sebenarnya apa sih definisi dari pemuda itu? Oke, kalau menurutku nih ya, ini mungkin agak terlalu singkat ya. Kalau dari aku, pemuda itu ya kita ini. Kita ini adalah pemuda yang mana kita sedang berproses menuju seseorang yang berusia dewasa gitu. Nah, jadi emang seorang pemuda itu kurang lebih kayak gitu. Ya, sepahamku ya kita ini pemuda, orang yang mau menuju dewasa, kurang lebih kayak gitu. Terlalu singkat ya, nggak apa-apa sih. Kalau dari Gak kamu apa-apa. gimana deh pemuda? Ya. Kalau menurutku ya nggak jauh beda sih sama kamu. Tapi mungkin aku mau nambahin dikit ya. Pemuda itu selain dari anak yang beranjak usia dewasa, tapi juga merupakan generasi penerus bangsa gitu. Jadi otomatis pemuda ini memiliki peranan yang penting bagi kemajuan bangsa Indonesia gitu. Oke, aku juga setuju banget sih sama kamu ya, Dev. Emang seorang pemuda itu perannya bisa dibilang banyak banget gitu ya. Nah, salah satunya yaitu tadi memajukan sebuah bangsa. Nah, kalau menurut aku nih, itu kan besar ya konteksnya, sebuah negara, sebuah bangsa. Nah, yang lebih penting, yang lebih bisa kita alami, praktekkan langsung itu adalah di masyarakat. Seorang pemuda itu gimana caranya jangan sampai merugikan orang yang ada di sekitar kita. Kita harus menebarkan suatu hal-hal yang positif. Kurang lebih kayak gitu sih, Dev. Tambahan dari aku. Nah, kalau dari kamu nih ya, terkadang nih aku kayak terlintas gitu. Kan peran pemuda itu banyak banget tadi ya. Nah, tidak banyak pemuda yang mengalami kesulitan dalam menjalankan perannya gitu. Nah, kalau dari kamu, adakah gambaran atau tips gimana sih caranya agar pemuda itu bisa menjalankan perannya dengan baik gitu, Dev? Iya. Kalau menurutku sih ya, cara supaya pemuda itu bisa menjalankan peranannya dengan baik itu sebenarnya gampang banget kok. Jadi caranya itu ibaratnya tuh supaya pemuda itu mau menjalankan peranannya,
maka dia harus diberikan motivasi supaya dia mau menjalankan peranan itu. Nah, sampai sini paham nggak sih? Oke, paham. Jadi motivasi itu pentingnya. Terus gimana, Dev? Nah, sama halnya dengan pemuda itu tadi. Cara supaya pemuda itu punya motivasi supaya dia menjalankan peranannya adalah dengan menyadarkan para pemuda untuk memahami tujuan hidupnya. Jadi ketika pemuda itu memiliki tujuan hidup, jadi dia tahu dong kayak tujuan dia kuliah itu apa, sekolah itu apa, gitu kan. Nah, ketika dia itu udah mulai memahami tujuan hidupnya, maka otomatis kan itu adalah sebuah visi. Ya. Dan ketika dia ingin mencapai visi itu, otomatis harus ada misi atau bentuk nyata penerapan untuk mencapai tujuan itu, kayak gitu. Nah, ketika udah seorang pemuda itu udah memiliki visi dan misi, maka pemuda ini otomatis mulai menjalankan peranannya. Salah satunya adalah dengan menghasilkan sebuah karya demi bangsa kita, kayak gitu. Oke. Jadi emang visi misi itu sebenarnya nggak hanya di pemilihan presiden, pemilihan ketua OSIS gitu ya. Emang Ya, visi misi itu pada dasarnya penting sih untuk tujuan hidup kita gitu ya. Apalagi kita seorang pemuda ya, Dev ya. Nah, buat teman-teman jangan lupa tuh dari Deva visi dan misi itu penting loh ya. Nah, terus gini Dev, apa namanya? Yang pertama emang tadi aku setuju banget sama kamu ya. Nah, terus ada menyinggung kata-kata karya nih. Nah, kalau ditanya, kalau misal kamu tanya ya, Rindra berkaryanya apa, bagaimana? Kayaknya nggak cocok. Ini cocoknya emang tanya ke kamu nih. Nah, kamu kan suka menggambar dan suka menulis. Otomatis kamu juga seorang pemuda kan. Pastinya kamu bisa dibilang seorang pemuda yang sedang berkarya. Nah, dari situ ada nggak sih seseorang yang membuat kamu terinspirasi untuk terus berkarya? Bisa dijelasin nggak, Dev? bisa, bisa, bisa. Ada banyak kok, banyak banget orang-orang yang menginspirasi aku buat berkarya selama ini. Yang pertama itu ada dari teman-teman komunitas hobi. Jadi dari sini kita bisa tahu kalau cara supaya kita tuh bisa lebih semangat dalam berkarya, mungkin saran dari aku bisa kumpul dengan teman-teman yang sehobi gitu kan, yang bergelut di bidang yang sama, jadi kita jadi lebih termotivasi buat terus improve kayak gitu. Terus habis itu aku juga dapat banyak banget terinspirasi juga dari artis-artis favoritku gitu, kayak tahulah autor-autor webtoon gitu kan, atau mungkin penulis yang udah terkenal banget yaitu Terry Lie gitu kan, karya-karyanya kan udah keren banget tuh. Uh, Terus habis itu masih banyak lagi kok sebenarnya inspirasi yang aku dapat dari lingkungan sekitar kayak gitu. Oke. Jadi emang keren ya. Sebenarnya cita-citaku sendiri tuh kayak gimana caranya diriku ini bisa menginspirasi orang lain gitu. Amin, aminin dong, Dev. Amin, amin. Oke. Jadi emang kayak seseorang yang menginspirasimu tadi ya, mereka pastinya sedang berprosesnya itu nggak pas dewasa gitu, nggak mungkin. Pasti dari muda mereka juga sedang mulai prosesnya gitu kan ya. Jadi Ya, emang harus ditegasin bahwasanya kita ini harus terus berkarya kapanpun dan dimanapun. Nggak usah besar-besar, kecil aja yang bisa kita lakukan. Iya nggak, Dev? Betul kan? ya, karena yang namanya berkarya itu bisa dimulai dari kapan aja kok sebenarnya. Betul. Asalkan kamu terus apa? Terus-terusan mencoba, jangan jangan takut, jangan nggak masalah sih merasa insecure, asalkan kamu bisa terus apa ya, terus melatih diri kamu gitu. Jadi bukan cuma insecure, tapi cuma malah apa ya, merenung doang gitu kan, sedih galau tapi nggak ada aksinya kayak gitu. Dan berkarya ini bukan kompetisi ya teman-teman, jadi dia nggak perlu membandingkan diri sama orang lain gitu kan, karena yang ada malah kan berkarya itu bukan perlombaan ya, kecuali kalau misalkan emang ada lombanya kayak gitu. Jadi siapapun bisa kok berkarya, kamu bebas buat mengekspresikan diri kamu, terus melakukan hal-hal yang kamu mau kayak gitu. Oke, Apalagi kalau misalkan karya kamu tuh bisa bermanfaat buat orang lain. mantap. Keren banget sih. Semoga kita nggak hanya kita nih, tapi teman-teman juga bisa menjadi seseorang pemuda yang bisa menginspirasi dan mencoba terus berkarya gitu ya, Dev ya.
Oke, jadi nggak kerasa nih kita udah bicara lumayan banyak hal nih ya. Jadi mungkin sampai kali ini aja podcast pada episode perdana pertama kami. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan kata, baik disengaja ataupun tidak, karena pada dasarnya kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Oke, jadi sekian ya teman-teman, kita jumpa di podcast berikutnya. Jadilah pemuda yang terus mencoba untuk berkarya. Tunjukkan kita pemuda penerus bangsa yang berkualitas. Oke, Dadah. dadah semuanya. Oh iya, boleh banget nih buat kalian yang mau ngikutin Instagram kita. Yang pertama ada Devalena Cesya 09 E-nya 2, dan yang kedua ada Rindra Afrizki A dan I-nya 2. Untuk kritik dan saran bisa kalian sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa di podcast berikutnya.